Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Mutiara Terpendam, saham ini hebat dan berkualitas. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Untuk video ini, Mimin mau sharing satu saham yang ada di sektor properti. Secara skala, masih ada perusahaan properti lain yang lebih besar dibandingkan saham ini. Namun, apabila melihat histori beberapa tahun terakhir, saham ini sangat menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 53,24% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 46,76%. Pemegang saham mayoritas masih memiliki kepemilikan yang lebih besar dibandingkan saham di masyarakat. Namun, jika melihat komposisinya, sebenarnya porsi antara pemegang mayoritas dan masyarakat tidak beda jauh. Pertanyaannya, kenapa owner tidak ingin memiliki saham perusahaan dengan jumlah yang lebih besar? Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat 5 orang top management yang punya saham perusahaan. Jumlah saham terbanyak yang dimiliki oleh top management adalah sebesar 14,39 juta lembar. Selain itu, ada juga kepemilikan sebanyak 1,1 juta lembar dan ratusan ribu. Di sini terlihat meski top management punya saham perusahaan, namun rasanya kepemilikan tersebut tidak terlalu banyak. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neracanya. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 23,81% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 31,71 triliun menjadi 39,26 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 36,2 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 8,45%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami peningkatan sebanyak 34,07% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 16,26 triliun menjadi 21,8 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 18,43 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan juga sebanyak 18,29%. Kesimpulannya, total aset dan liabilitas perusahaan mengalami kenaikan dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Satu hal yang perlu diamati lebih lanjut adalah kenaikan liabilitas yang jauh di atas kenaikan aset. Selain itu, di tahun 2020 rasio DER perusahaan juga naik signifikan jika dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 8,07 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 25,31% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 6,44 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 7,61 triliun, pendapatan perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 6,04%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 1,32 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 48,31% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 0,89 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 1,16 triliun, perolehan laba mengalami kenaikan juga sebanyak 13,79%. Kesimpulannya, untuk aspek laba rugi, terlihat perusahaan masih mencatat pertumbuhan positif dalam 1 dan 4 tahun terakhir. Hal ini tentu sangat baik jika dibandingkan perusahaan di industri yang sama yang justru mengalami penurunan kinerja di tahun 2020. Di tahun 2020, perusahaan masih mampu menumbuhkan labanya di atas 10%.
Namun, kenapa pertumbuhan laba perusahaan masih lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatannya? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp8 pada tanggal 10 Agustus 2020. Dengan menggunakan harga saham 910 saat video ini dibuat, dividen yield yang diberikan sekitar 0,88%. Kesimpulannya, perusahaan memang rutin membagi dividen sejak tahun 2016, namun yield-nya tidak menarik. Berdasarkan harga saat video ini dibuat, yield yang ditawarkan hanya berada di kisaran 0,88% saja. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 1.345. Apabila membandingkan dengan harga saham 915 saat video dibuat, berarti sudah terjadi penurunan sebanyak 31,97%. Kesimpulannya, dengan pencapaian laba yang stabil, harga saham malah turun 31% di tahun 2021 ini. Pertanyaannya, apakah harga sebelumnya yang sudah terlalu mahal sehingga saat ini sedang kembali ke harga wajarnya, ataukah saat ini harganya sudah terlalu murah dan merupakan kesempatan untuk dibeli? Kita simak di pembahasan berikutnya ya. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 910, PER saham ini berada di angka 17,35 kali dengan PBV 1,08 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 839. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 1.820, berarti valuasi PBV saham ini berada di angka 2,17 kali. Kesimpulannya, dengan kinerja laba yang cukup stabil dalam 4 tahun terakhir, memang cukup layak perusahaan dihargai dengan valuasi yang lebih premium. Namun, jika membandingkan dengan perusahaan yang berada di rata-rata industrinya, rasanya valuasi perusahaan ini cukup mahal, sehingga ada kemungkinan terjadi penurunan di kemudian hari. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, harga saham ini bisa terbang kembali sampai di angka 1.700-an. Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah CTRA dengan nama perusahaan Ciputra Development. Perusahaan ini listing sejak 28 Maret 1994 dan bergerak di sektor property and real estate. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Thank you.